Halo teman-teman semua, selamat bergabung di kanal Konsultan Riset bersama saya dengan Fahrul Riza. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, dan jika dirasa video ini menarik dan bermanfaat, mohon like-nya dan share-nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada serial tutorial menulis karya ilmiah skripsi bidang ilmu manajemen kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana caranya menemukan celah penelitian. Dan berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu menemukan celah penelitian yang menarik untuk diteliti dari mengamati tabel literatur review. Baik teman-teman sekalian, menemukan celah adalah bagian dari sebuah proses. Celah penelitian tidak dapat didapat secara instan. Jadi, Anda harus melakukan proses membaca literatur. Literatur mana yang harus dibaca? Ya, semua literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel yang menarik perhatian Anda. Ya, jadi celah penelitian itu dimulai dari membaca literatur penelitian dalam kurun waktu sebaiknya adalah 5 tahun terakhir. Namun bukan berarti kita tidak membaca literatur sebelumnya. Cuma penekanan kita adalah pada literatur termutakhir dalam 5 tahun terakhir. Lalu setelah Anda membaca literatur tersebut, selanjutnya adalah membuat tabel literatur review. Ya, bagaimana cara membuat tabel literatur review akan kita perlihatkan seperti pada slide berikut. Nah, ini adalah template untuk tabel literatur review. Isi kolom-kolom tersebut dengan hal-hal yang akan membantu kita mempermudah memetakan masalah-masalah dari riset-riset sebelumnya yang telah kita pelajari dari tinjauan-tinjauan literatur. Di sini harus ada kolom author dan year. Year itu untuk mengindikasikan bahwa kita sebaiknya menggunakan penelitian-penelitian yang terbaru dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian kolom terpenting kedua adalah research problem. Ya. Kemudian kolom ketiga adalah method. Kolom keempat adalah variable. Kolom kelima adalah subject. Kolom keenam adalah result, dan kolom terakhir adalah limitation. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Ya, setelah Anda baca literatur, literatur yang menurut Anda menarik, Anda summary di bawahnya, misalnya adalah Riza 2022, temukan riset problem di dalam literatur tersebut. Nah, dalam hal ini saya meringkas hanya ada 3 riset problem, yaitu apakah keberadaan ruang terbuka ya dalam sebuah perusahaan itu bisa meningkatkan berbagi pengetahuan nggak sih di antara para karyawan? Kemudian apakah keberadaan ruang terbuka apakah bisa meningkatkan co-working activity, yaitu kerjasama antara karyawan interdepartemen. Dan yang ketiga adalah apakah knowledge sharing among employee, ya, apakah berbagi pengetahuan di antara para karyawan itu bisa meningkatkan co-working activity among employee interdepartment. Nah, tentunya riset problem ini sudah didukung oleh teori-teori di dalam jurnal tersebut. Dan yang berikutnya adalah kita harus intisarikan metodenya. Metodenya adalah kuantitatif atau bisa kualitatif. Kemudian riset desainnya apa? Survei misalnya dengan sampel berapa? Sampel misalnya 230 karyawan. Dan metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, kemudian adalah kunci berikutnya adalah kita harus mengetahui variabel yang diteliti, karena variabelnya adalah merupakan objek dari penelitian kita. Yaitu di sini saya ramukan adalah variabelnya terdiri dari availability of open space, ya, ketersediaan ruang terbuka, kemudian berbagi pengetahuan, dan co-working
Kemudian subjeknya adalah karyawan di PT XYZ yang merupakan startup company. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya open space, ya, keberadaan ruang terbuka meningkatkan berbagi pengetahuan di antara karyawan, interdepartemen antar karyawan. Nah, kita juga harus bisa menemukan limitation-nya, karena ini berperan untuk keberlanjutan. Kita ingin memperbaiki penelitian ini kah, atau kita ingin mengimprove hasil penelitian ini kah? Nah, di sini saya contohkan adalah kriteria untuk ruang terbuka dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel dummy, di mana kalau dia ada berarti kita kasih 1, dan kalau 0 berarti tidak ada. Nah, misalnya kita bisa suggest, ya harusnya kenapa nggak berdasarkan luasnya ruang terbuka, atau misalnya desain dari ruang terbuka, itu kan lebih bisa dieksplor kembali. Nah, silahkan dieksplor, ya. Nah, dalam hal ini sengaja saya tekankan kelemahannya ini nih. Kita cuma bisa melihatnya dari di sini ada ruang terbuka atau enggak. Namun kita mengabaikan apakah ruang terbukanya itu luas, atau jangan-jangan ruang terbukanya hanya kecil saja. Nah, disinilah kita bisa melihat di mana pembaharuan atau improvisasi penelitian akan kita lakukan. Langkah berikutnya, mari kita praktekkan bagaimana melakukan literatur review sekaligus menemukan celah gap dari literatur review table yang telah dibuat oleh para mahasiswa saya. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh hasil karya dari mahasiswa yang saya bimbing. Nah, dia di sini mengambil topik besarnya, kalau kita lihat adalah kita harus lihat dari problem yang disajikan. Oke. Di sini problemnya strategi bisnis berhubungan dengan kinerja manufaktur. Oke. Kemudian perusahaan manufaktur dengan strategi proaktif, yaitu prospektor dan analyzer, memiliki kinerja yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki strategi defensif. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kerangka baru bahwa strategi bisnis yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu meliputi strategi proaktif dan strategi defensif. Di mana strategi proaktif itu terdiri dari strategi prospektor dan analyzer. Ya, kemudian strategi defensif itu adalah juga perpaduan dari prospektor dan analyzer. Kemudian variabel-variabel lainnya yaitu efisiensi operasional berhubungan dengan kinerja manufaktur. Kemudian hasilnya adalah perusahaan manufaktur dengan strategi defensif, ya, yang menggunakan defender dan reaktor, ya, memiliki efisiensi operasional yang berbeda dengan perusahaan manufaktur yang memiliki strategi proaktif. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, mahasiswa dalam proses menulis memang ya wajar lah kalau masih ada kesalahan. Nah, harusnya di sini, ya, ketika proaktif itu maksudnya adalah prospektor dan analyzer benar. Ketika defensif ini adalah harusnya adalah defender dan reaktor. Sepertinya ini mengalami typo, ya. Nah, jadi tolong diperbaiki. Ini adalah defensif itu adalah prospektor dan analyzer tertulisnya. Namun sebenarnya yang benar harusnya defensif itu terdiri dari defender dan reaktor. Kemudian kita lihat lagi ke bawah terus. Nah, masih strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis, ya. Strategi berpengaruh terhadap inovasi, ya. Terus lagi kita telusur ke bawah. Media sosial memiliki hubungan yang berarti dengan prospektor. Media sosial memiliki hubungan yang berarti dengan strategi analisa. Nah, ini sebenarnya sama, ya, jenis strateginya sama dengan yang di atas tadi, ya, prospektor dan analyzer. Nah, review saya untuk hasilnya adalah cobalah kita untuk lebih konsisten dalam membuat kalimat dan lebih konsisten dalam menyatakan variabel. Jadi kalau di atas itu kan analyzer, ya,
maka kita juga harus konsisten analyzer. Kita di atas itu prospektor dengan kata-kata bahasa asing, ya sini juga prospektor dengan kata-kata bahasa asing. Namun ini kita bisa maklumi ya karena masih tingkat pemula ya. Tapi paling nggak kita sudah bisa melihat bahwa gambaran besar dari literatur review yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah dia hubungan besarnya adalah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja bisnis ya. Jadi bisa kita ambil dulu nih garis besarnya. Dari 10 penelitian yang dilakukan ya dalam tinjauan literaturnya, dia lebih tertarik kepada bagaimana strategi bisnis bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Baik, nah kinerja perusahaan apa yang diteliti? Di sini ada kinerja manufaktur ya, kemudian ada kinerja bisnis ya, kemudian juga ada keunggulan kompetitif. Jadi banyak sekali ukuran kinerja yang bisa kita gunakan. Nah, tugas kita kemudian adalah kita ingin mengerucutkan penelitian kita sampai di mana kita ingin kerucutkan. Di dalam tinjauan literatur ini saya menemukan hal yang menarik dari tinjauan literatur yang dibuat oleh mahasiswa ini, di mana dia menyatakan bahwa hubungan antara strategi bisnis dan kinerja manufaktur dimoderasi oleh ketidakpastian pasar, ya, di mana pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja manufaktur akan melemah dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Di sini saya mendapat sebuah kerangka berpikir yang sangat jelas, di mana ternyata strategi bisnis tidak selalu memberikan pengaruh maksimal terhadap kinerja manufaktur. Dia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang terjadi. Dan yang kedua, saya juga tertarik dengan masalah berikut, bahwa ada hubungan antara efisiensi operasional dan kinerja manufaktur dimoderasi oleh tingkat persaingan. Di sini bisa kita tangkap bahwa efisiensi operasional terhadap kinerja manufaktur akan sangat berarti ketika dalam kondisi persaingan bisnis yang ketat. Nah, antara permasalahan nomor 7 dan nomor 8 ini kita mendapat pola di mana strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja manufaktur, kemudian efisiensi operasional juga berpengaruh terhadap kinerja manufaktur. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan polanya di mana kedua variabel tersebut memiliki pengaruh dengan variabel yang sama, yaitu kinerja manufaktur. Selanjutnya kita coba petakan, atau kita istilahkan oret-oret ya, oret-oret di dalam kertas. Nah, ini boleh pakai catatan pensil dan pena, silahkan ya, mau sambil coret-coret silahkan. Namun di sini saya menggunakan Microsoft Word untuk lebih jelasnya. Nah, tadi kita sudah memperoleh nih clue bahwa strategi bisnis, apakah itu prospektor, analyzer, defender, atau reaktor, itu berpengaruh terhadap kinerja. Namun dia bisa diperlemah oleh ketidakpastian pasar. Demikian juga kita juga mendapat clue juga bahwa efisiensi operasional ini bisa berpengaruh kepada kinerja, dan efisiensi operasional akan lebih tinggi pengaruhnya ketika terjadi intensitas persaingan. Ini adalah hasil coret-coretan kita. Nah, di sini seperti kita bisa lihat, ini ada dua variabel yang kembar ya. Nah, ini kita bisa gabungkan ya. Nah, gabungkan sama-sama kinerja manufaktur toh ya. Kinerja manufaktur ini kita geser ke sini. Nah, kita sudah bisa membangun sebuah model yang paling sederhana dulu tanpa kita mengutak-utik variabel yang sudah ada ya. Ini kita bisa buat seperti ini ya. Di sini kita bisa melihat sebuah gap ya, di mana strategi bisnis ke kinerja itu dimoderasi oleh ketidakpastian pasar, kemudian
efisiensi operasional ke kinerja dimoderasi oleh intensitas persaingan. Kalau kita memiliki rasa keingintahuan atau curiosity kita bisa membangun sebuah pertanyaan lebih lanjut yang akan bisa menjadi topik riset kita yang paling tidak memiliki kebaruan walaupun hanya sebesar butiran pasir. Kenapa kita nggak coba analisis apakah strategi bisnis ketika juga dimoderasi oleh intensitas persaingan, bagaimana hasilnya? Apakah strategi bisnis ke kinerja akan semakin kuat atau semakin melemah jika dimoderasi oleh intensitas persaingan? Lalu kemudian kita juga bisa memiliki pertanyaan yang sama. Efisiensi operasional ketika dimoderasi oleh ketidakpastian pasar, bagaimana hasilnya? Apakah ketika ketidakpastian pasar tinggi, apakah efisiensi operasional juga memberikan pengaruh yang kuat pada kinerja? Nah, di sini kita bisa membangun model yang baru lagi untuk penelitian kita, di mana kita sekarang menggabungkan dua moderasi ke dalam model yang sebelumnya telah diteliti oleh peneliti yang terdahulu. Kita bisa membuat lagi hipotesis baru, ya. Bagaimana strategi bisnis jika dimoderasi oleh intensitas persaingan, ya, dan bagaimana ketika efisiensi operasional dimoderasi oleh intensitas persaingan. Tentunya setelah Anda mendapatkan model seperti ini, ya, ini model sementara, Anda harus mencari dukungan teoretikalnya, ya. Adakah teori yang menggambarkan kondisi seperti ini? Karena memang dalam membuat modeling ini, dalam sebuah penelitian itu harus didukung oleh dasar teori yang ada. Oke, nah, menurut teori model ini ada, ya. Nah, tinggal kita kemudian apa yang kita lakukan? Kita gali kembali literatur lain, ya. Jadi dari sebelumnya Anda telah melakukan literatur review secara acak gitu, ya. Nah, setelah Anda mendapatkan konsep seperti ini, maka Anda kembali melakukan literatur review. Namun literatur review yang Anda lakukan sekarang adalah lebih fokus. Anda hanya melihat variabel-variabel yang lebih terbatas sekarang. Kemudian Anda juga bisa ingin memperkecil strategi bisnisnya. Apakah strategi bisnisnya hanya yang prospektor saja atau analyzer saja, atau tetap mau keempat-empatnya? Itu terserah, bergantung kepada tujuan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Teman-teman sekalian, demikianlah tutorial mengenai bagaimana kita memanfaatkan tabel literatur review yang telah kita susun untuk menemukan gap penelitian. Yang saya demonstrasikan tadi adalah salah satu cara. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi lebih dalam, jangan terpaku dengan cara yang saya lakukan. Kreatif, ya, tidak ada yang salah atau benar dalam melakukan tinjauan literatur review. Yang ada adalah sempurna atau kurang sempurna. Dan kunci dari kemampuan melakukan tinjauan literatur dan menemukan gap penelitian adalah membaca sebanyak-banyaknya dan memahami apa yang Anda baca. Hanya itu syarat utama. Selanjutnya, kritik dan saran, ya, saya harapkan untuk lebih baiknya channel ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika pertanyaan cukup menarik untuk diketahui oleh semuanya, maka saya akan buatkan video untuk menjawabnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat,
silakan subscribe dan like dan share juga ke teman-teman lain yang membutuhkannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalam.